apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Eight Global Studio in podcast session. Ini adalah podcast Dunia Indra ke-6 yang berasal dari channel Eight Global Studio, yang isinya akan membahas cerita-cerita horor, pengalaman dunia indra ke-6, dan juga pastinya akan membawa kalian ke dunia indra ke-6. Nah, di episode perdana ini kita akan mendengarkan cerita horor yang akan dibawakan oleh salah satu guru di sekolah menengah pertama yang bernama Ibu Dewi. Mungkin untuk itu, pasang telinga kalian baik-baik. Kita akan mendengarkan kisah horor dari Ibu Dewi. Dipersilakan. Bulan Februari 2019. Ketika itu, aku sedang berkarya wisata ke Jogja sama murid-murid di sekolah. Salah satu tujuan wisata kami adalah gua di salah satu tempat di Yogyakarta. Wahana wisata yang menyajikan susur gua dengan menggunakan ban pelampung. Kami mulai masuk ke dalam gua sambil mendengarkan penjelasan dari pemandu wisata. Pandanganku berkeliling melihat sekitar gua yang dipenuhi oleh kelelawar. Ketika memasuki gua itu, yang kulihat adalah sebuah gerbang yang sangat besar, berwarna hijau kuning keemasan, seperti gerbang istana. Wah, aku sadar bahwa penglihatan lainku mulai berfungsi. Seketika jantungku berdegup kencang, bertanya-tanya apa yang akan terjadi di dalam sana. Sementara anak-anak terdengar suara riuh, rendah, ramai tertawa dan gaduh. Yang kudengar malahan sayup-sayup suara geraman yang menyeramkan. Pandanganku kutujukan pada sebuah stalagmit yang cukup besar. Dan seketika kulihat beberapa pasang mata bersinar di kegelapan. Dan sayang sekali aku tidak berhasil menghindar tatapan mata itu. Kontak mata akhirnya terjadi. Sosok itu mulai terlihat jelas dan mulai melayang menghampiriku. Bentuknya seperti kelelawar besar, punya sayap, namun wajahnya tidak bisa terlihat secara jelas karena sinar dari matanya yang merah menyala menutupi sebagian wajahnya. Seketika mulutku membaca istighfar, astagfirullahaladzim, dan melafazkan ayat-ayat Allah. Sosok itu terhenti mendekatiku dan hanya berjarak sekitar 1 meter di depan mataku. Lalu, ku coba mengalihkan perhatianku dengan mengajak ngobrol pemandu wisata dan murid di sebelahku. Aku masih merasa dia mengawasiku dan mengikutiku dari atas. Dan akhirnya, susur gua berakhir di ujung gua. Aku beranjak naik. Keadaan terang karena sudah di luar gua. Tapi, ternyata sosok itu masih mengikutiku. Dan ternyata ada 3 sosok bayangan sekelebat. Ya Allah, itu keluarga sepertinya. Terdengar suara cekikikan wanita dan suara anak kecil. Juga ada suara geraman berat. Aku tidak banyak bicara dengan orang sekitar. Di saat orang lain kedinginan karena baju mereka basah, aku malah gerah kepanasan dan terasa sesak nafas ini. Akhirnya, aku hanya bisa berzikir kepada dalam hati kepada Allah memohon lindungannya. Singkat cerita, 3 sosok itu masih mengikuti sampai ke hotel tempat aku menginap, hingga wisata berapi. Tapi tidak kupedulikan,
Kadang kaget sendiri ketika menoleh ke pinggir atau ke belakang. Mereka hanya berjarak 1 meter dariku. Di Merapi, 2 sosok yang lain mulai meninggalkanku. Tapi masih ada satu sosok yang pertama kali kontak mata denganku. Dia tetap setia mengikutiku. Sampai perjalanan pulang kembali ke Bandung, kulihat dia asik bertengger di kursi paling belakang bus sama anak-anak yang sedang tertidur karena kelelahan. Akhirnya aku sampai di Bandung. Aku pulang ke rumah sekitar subuh. Disambut oleh anak perempuanku dan langsung bertanya, "Bumi, bawa temen ya?" Dan anakku langsung menjauh dariku, masuk ke dalam kamarnya. Sepertinya dia ketakutan karena anakku sendiri bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Aku juga tidak berani mendekati anak-anakku yang lain sampai sosok itu pergi dan diam di luar rumah. Lalu sekitar jam 7-an di hari yang sama aku kembali ke sekolah. Dan ternyata hanya 2 orang muridku yang masuk sekolah. Yang lainnya di rumah beristirahat. Dan sosok itu ternyata mengikutiku sampai ke dalam kelas. Kulihat dia sedang bertengger di atas piano yang ada di sudut kelasku. Tapi kudiamkan saja. Aku malah tertidur di kelas karena masih lelah dari perjalanan. Tapi dalam tidurku setengah sadar, masih bisa kudengar sayup-sayup suara angklung yang berayun sendiri tanpa ada yang memainkannya. Kemudian siangnya aku putuskan untuk pulang saja dari sekolah. Aku mengantuk, jadi ya udahlah pulang saja. Lagian aku tidak mengajar pada hari itu. Aku minta izin pulang ke pimpinan dan ke teman-teman guru yang lainnya. Tapi sosok itu tetap mengikuti. Akhirnya aku menyerah, buka dialog dengan makhluk itu untuk memintanya meninggalkanku dan pulang kembali ke asalnya dengan tanpa syarat. Alhamdulillah, makhluk itu akhirnya bersedia. Ternyata alasan dia mengikutiku karena ingin berdialog denganku dulu sebelum akhirnya dia mau pergi tanpa syarat. Dan setelah itu, seketika badanku menjadi lemas, kemudian badanku demam karena lelah, kaget, capek, segala macam. Yang penting energiku tersedot, tertarik habis karena makhluk itu. Akhirnya aku terbebas. Mungkin dia pulang ke asalnya. Oke, ya, ya, menarik 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 menarik. Jadi semua ini bermula ketika Ibu Dewi berada di salah satu gua di Yogyakarta. Bahkan tadi Ibu sempat bilang kalau Ibu melihat gerbang istana atau gerbang kerajaan yang berwarna kuning kemasan ya tadi, eee, ada di depan gua tersebut, yang orang lain tentunya tidak mungkin lihat. Nah, kalau boleh tahu kenapa bisa ada gerbang di sana? Apakah emang di gua itu ada sejarah tentang kerajaan apa, atau tentang istana apa, atau ada hal lain mungkin bisa dijelaskan? Atau mungkin ya kelihatannya begitu aja nggak ada alasan lain, bagaimana? Kalau pertanyaan menjawab pertanyaan, kenapa ada gerbang di sana? Hmm, Ya meneketehe gitu ya, nggak oke, tahu kenapa ada iya iya iya. yang kulihat hanyalah kayak gerbang gitu, gerbang itu sangat tinggi Mhm, gitu, menutupi sepanjang mulut gua gitu. Dan gerbang itu maksudnya sedang terbuka, ketika kita lewat di situ, ya karena kena sinar cahaya matahari gitu kan, jadi gerbangnya jadi gimana ya, aku melihatnya itu kayak seperti bayangan gitu, nggak jelas bener-bener gerbang plek gitu. oke, Jadi hanya lihat sekilas, sekilas oke oke lagi oke. aku lihat hanya memang mulut gua, terus sekilas lagi kok seperti gerbang. Di situ kan warnanya hijau ke kuning, hijau apa, hijau keemasan gitu, hijau kuning keemasan. Ya sekilas udah gitu, jadi pandanganku itu ada pandangan real, ada pandangan yang unreal gitu ya, mungkin Oke, orang bilang kayak iya, siap gitu. siap. Nah, lalu setelah itu kan Ibu masuk gua bersama teman-teman yang lain. Nah, sampai akhirnya Ibu bertemu dengan sosok pertama kali yang Ibu lihat itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi lebih spesifik bagaimana wujudnya, ukurannya, warnanya dari si sosok yang pertama kali kontak dengan Ibu?
jadi waktu itu kan kita menyusurinya, si apa sih namanya, si pemandu Ya. wisatanya itu bawa senter ya. Nah, ketika itu pemandu wisatanya itu kemudian beralih ke tempat yang lain karena di belakang itu masih ribut anak-anak yang di sana, dan senternya yang jelas-jelas jadi keadaan jadi gelap dong. Nah, jadi gelap pas lagi di daerah pas aku lagi berada itu, gelap. Nah, aku kan, menengok ke sana sini gitu loh cari sumber cahaya. Mhm. Ketika aku menoleh ke sebelah stalagmit itu, ya kemudian aku lihat kok ada agak yang bersinar gitu loh, ada Oke, yang bersinar. iya. Aku kira itu apa, ternyata itu adalah sebuah mata, dua Oh. dua dua pasang mata, 2 pasang mata, 2 bola mata, ya itulah seperti itu. Oh. Eee, aku kan tadinya melihat itu hanya sekedar memastikan itu apa, ternyata pas lagi itu ya aku ternyata kontak mata sama itu. Kaget dah, dia kaget, aku kaget mungkin ya karena, eee, aku lihat si matanya sedikit berkedip gitulah. Nah, kayak gitu setelah itu, masih gelap kan di situ dan si mata itu kemudian ya tambah ke sini tambah mendekat dan aku sadar, wah ini sudah terjadi kontak mata nih gitu, aku membuka interaksi sama sama makhluk itu. Kalau Oke. sosok makhluknya mungkin karena gelap aku hanya bisa sekitar bayangan gitu, bayangannya lumayan ya Mhm. sekitar, dari permukaan air itu sampai ke atas nyampe berapa ya, 2 meteran lebih, 2 meter ya? 2 meter lebih, 2 meter besar 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 juga ya? besar, tinggi bukan besar sih sebenarnya aku mikirnya tinggi tinggi. Aduh. Oh, oke. Sampai akhirnya, Ibu udah keluar dari gua tersebut, menemukan sinar matahari dan, suasana makin terang. Nah, ini juga ada hal menarik nih di sini. Yang tadi Ibu lihat di dalam gua hanya satu sosok makhluk seperti kelelawar berukuran 2 meter yang memiliki cahaya dari matanya, malah ada bertambah lagi 2 sosok lain yang kata Ibu menjadi apa, jadi mereka 3 sosok yang mengikuti Ibu. Nah, ini kenapa bisa terjadi gitu? Kenapa saat di luar Ibu bisa melihat jadi 3, kenapa di dalam tidak ada? Bagaimana penjelasannya coba? Ya karena aku mengalihkan perhatian gitu, maksudnya ketika aku tahu ada yang mengikuti aku menjadi ya pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak sadar Mhm, kalau iya iya. jadi, sibuk bercanda dengan anak-anak, terus sibuk sibuk ngobrol juga dengan pemandu wisata bertanya tentang putaran gua itu, dan ketika sudah selesai kan pemandu wisatanya juga pergi, anak-anak juga, mulai naik ke atas gitu ya, pas aku bangun ternyata pas aku lihat ke sekelilingnya, lah itu kok ada bertiga gitu. Sosoknya Oke. masih seperti bayangan sih, masih bayangan belum Mhm belum jelas, karena mhm kalau di tempat yang terang itu mungkin hanya mhm sekelebat mhm. seperti itu. Oke. Nah, jadi si 3 sosok ini mengikuti Ibu sampai terus ke dalam hotel? Maksudnya nggak bisa mereka tetap mengikuti Ibu sampai ke mana pun Ibu pergi, bahkan mungkin kamar mandi juga mereka ikut atau gimana? Nah itu dia yang paling menakutkan ketika sudah, selesai susur gua kan kita mandi ya, Iya. membersihkan, ganti baju segala macam. Itulah yang paling menyedihkan mungkin ya, karena aku sedang berganti baju, mandi segala macam diawasi oleh makhluk itu. Aduh, sedih banget, Oh, oke. sedih sedih banget kan. Ya ya, sedih dan merinding Malu sih. malu juga, ada yang lihat. Bahkan malu untuk dilihat oleh makhluk-makhluk seperti itu. Ya iyalah gitu, pasti malu itu kan, aduh itu hal privasi harusnya juga, dan masalahnya saya sadar sadar sekali aku sedang diliatin gitu. Oke ya. Nah, perjalanan berlanjut sampai Ibu ke wisata Merapi. Nah, ini juga tadi sempat Ibu ceritakan kalau ternyata di wisata Merapi itu yang 2 sosok ini hilang atau pergi. Nah, yang mengikuti Ibu sampai pulang ke Bandung ini yang satu di awal, yang sosok kelelawar 2 meter ini. Nah, bagaimana kenapa yang 2 ini pergi tapi yang satu ini tetap ikut? Ada penjelasannya kah? Ya mungkin ketakutan aja dengan penghuni yang di Merapi, Mmm, merasa terusik penghuni Merapinya. Mungkin ya aku sih ini kadang-kadang suka jadi, apa sih namanya, mengira-ngira gitu kan. Karena dengan diikuti 3 makhluk aja ini sudah menjadi beban yang sangat berat, capek gitu kan karena setiap noleh ke pinggir, dia ada, ke belakang juga, dia juga aduh. lagi, ye gitu kan. Yang jelas mah, Oke. enggak asal jangan terlalu, apa sih namanya, deket aja, semeter aja udah deg-degan gitu apalagi kalau udah Semeter nempel, semeter, Bu? semeter. Semeter jarak?
Dari ibu ke si sosoknya? Iya, dikelilinginya tuh semeter, 1 meter. 1 meter. Ya lumayan deket lah gitu, Itu lumayan nggak lumayan panas. dekat, itu dekat tuh. Itu dekat dan merasa panas, panas Aduh. banget, panas. Apalagi kan Jogja panas, dideketin sama makhluk yang panas, panas banget. Mukaku merah terbakar Oke. seperti itu. Oke. Asik pokoknya. Berarti tapi emang cuman ibu ya mungkin yang bisa merasakan keberadaan sosok itu cuman ibu? Apakah ada orang lain juga yang ikut merasakan saat di Yogyakarta itu? Ya jelas nggak akan mungkin, apa Mmm, sih, mereka sadar gitu oke. kan. Ya mereka kan lagi bersenang-senang ngapain Heeh. mikirin yang horor gitu kan. Jadi nggak ada kejadian lain selain ibu aja melihat itu? Atau Enggak, nggak aku ada? nggak pernah ceritakan, sesuatu yang terjadi, melihat sesuatu Heeh. itu ketika orangnya maksudnya makhluknya ada di situ, nggak mungkin. Nanti dia ngambek, diomongin gitu, Oke. digibahin. Wow. Ya mungkin Ya kok seperti itu ya. pasti panik juga sih kalau misalnya tiba-tiba, "Oh di sini ada kelelawar, di bis ada kelelawar," langsung itu Nah, ya itu, pasti kebayang ini. kebayang gitu kan. Lagian kita kan perjalanan malam ya, perjalanan malam, di situ aku malahan pindah, bis itu pindah ke depan, paling depan deket supir gitu kan. Ya seperti itu maksudnya menghindar gitu, tapi karena, teman di sebelahku ini lumayan apa namanya, ukuran tubuhnya besar, memerlukan space yang sangat luas, jadi Mhm. akhirnya aku pindah ke salah satu, di tengah-tengah bis dan Oke. sempat lihat, ya itu kok betah banget gitu ya, bertengger di situ, ya aku ketawa aja lah, tapi ya udah biarin aja. Yang jelas aku juga mulai berjaga-jaga takutnya ada yang masuk gitu, masuk, apa sih, si makhluk itu merasuki anak-anak, tapi ternyata alhamdulillah ya anak-anak karena terlalu capek. Nah jadi, eee, si sosok itu bertengger di bis paling belakang, tempat duduk paling belakang, tapi aku juga berjaga-jaga gitu, khawatirnya si makhluk itu merasuki anak-anak di situ karena mereka lagi dalam kondisi yang capek, lelah gitu. Oke. Tapi alhamdulillah tidak terjadi Heeh. sesuatu Mhm. gitu ya. Si makhluk itu juga mungkin, bisa dibawa kerja sama, hanya just stay gitu di situ, Oke. seperti itu. Dah, perjalanan Yogyakarta udah selesai nih ya. Nah, sekarang bahkan nih ada satu hal menarik lagi ketika ibu sudah pulang di Bandung, di rumah ibu. Ketika ibu sampai ke rumah ibu disambut oleh anak-anak ibu, mungkin mereka minta oleh-oleh atau segala macam. Nah, ternyata mereka juga hebatnya atau anehnya bisa menyadari ada yang mengikuti ibu, sosok juga ada yang mengikuti ibu dari Yogyakarta. Nah, bisa jelaskan mungkin kenapa mereka juga bisa sadar atau tahu ada yang mengikuti ibu? Karena tiba-tiba suasana rumah menjadi panas ketika aku masuk. Kalau Panas. misalnya sudah suasana rumah panas, panas tidak seperti biasanya, mereka kadang sudah langsung mikir otomatis, "Wah ada yang ikut nih," gitu, "ada yang masuk Oke. nih." Jadi dari suasananya bisa kelihatan ya, Bu? Dari suasananya menjadi merinding gitu kan, merinding terus jadi panas lah tiba-tiba. Jadi Ibu setelah itu, setelah mereka sadar mereka nggak mau kontak sama Ibu dulu gitu? Yang anak perempuanku langsung masuk ke kamar dulu, Mhm. terus karena yang satu yang paling kecil masih tidur sih nggak dibangunin, Mhm. yang satu lagi, yang kedua itu jadi menjauh. Akhirnya aku duduk di ruang depan dan buka pintu sampai bener-bener suasananya menjadi normal kembali gitu. Udah gitu, ya langsung nggak ngapa-ngapain, mandi aja, langsung mandi, Dan dia membersihkan diri. masih ada di rumah Ibu juga berarti Masih ikut tapi ya? di luar, Oh di luar, udah di luar, nggak udah masuk? udah di luar, kita tutup pintu, ya terus karena akunya masalahnya aku lagi nggak sholat, jadinya akhirnya Oke. minta ke suami untuk, "Tolong dong jagain dulu," gitu, seperti itu. Dan kalau nggak salah itu subuh ya, Bu, ya? Subuh? Subuh sebelum Subuh jam panas. 4 lah, menjelang azan subuh kayaknya. Subuh suasananya panas, cukup aneh juga ya. Ya, kemudian di pagi harinya sekitaran jam 7 itu Ibu langsung berangkat lagi ke sekolah ya untuk mengajar segala macam. Nah, sosok itu masih ikut juga Ibu ke sekolah? Iyalah Oh masih. ikut ke sekolah, oke. Sampai ke sekolah pun dia ikut ya? Nah sampai akhirnya Ibu menyerah, dan mungkin Ibu juga udah capek diikutin segala macam. Nah peng pengen tahu nih, lebih detailnya atau lebih jelasnya apa sih yang dimaksud, eee, pergi tanpa syarat itu gimana sih Bu? Boleh jelaskan? Ya biasanya mereka pengen diantarkan lagi gitu, ya ongkosin lagi Diantarkan dong oh, maksudnya. Jadi biar pergi pulang sendiri aja gitu, kalau Jalangkung kan datang tadi undang, pulang tadi antar. Nah seperti itu mungkin aku oke mikirnya tanpa syarat tuh, jadi oke.
sok pulang mah pulang aja ke asal, nggak usah dianterin, nggak Oh, usah pakai syarat ini itu gitu, nggak usah bawa sesuatu atau apa. Nah, emang pernah ada Bu yang kayak pengen digimanain-gimanain dulu sebelum pulang? Ada kayak gitu? ada, Oh kadang ada? ada, kadang suka Oke. minta syaratnya ini, dia Mhm, baru mau meninggalkan. Nah, aku sih nggak mau apa sih namanya, nggak mau bernegosiasi ya, iya, dengan makhluk yang kayak gitu, mhm, kita nggak boleh bernegosiasi bernegosiasi. lanjut lanjut. Nah, jadi ya mereka harus karena, mereka juga mengikuti tanpa aku tidak mengajaknya, tidak mengundangnya gitu. Jadi Oke. mereka juga harus pulang tanpa aku harus mengantarnya lagi, seperti itu. Selain Ibu berhasil membuat si sosok itu pergi atau pulang tanpa syarat, Ibu berhasil mengulik hal lain nggak saat dialog itu? Misalnya sejarahnya atau bagaimana dia bisa muncul segala macam, kira-kira ada informasi lain nggak? Karena di awalnya aku juga tidak mau berinteraksi, maksudnya Mhm, tidak ngobrol oke, dengan makhluk itu, bertanya-tanya segala macam, jadi aku juga mungkin kurang informasi ya tuh eee, kenapa, dia dari mana, namanya oke. siapa, apalagi enggak deh Oke gitu oke, ya, siap enggak siap siap. penting. Nah, terakhir mungkin Bu, kira-kira nih, ada nggak kemungkinan sosok itu nyamperin lagi Ibu? Kemungkinan, nggak tahu ya, nggak tahu belum pernah 2 kali sih, 2 belum kali? pernah nggak pernah Oh, maksudnya, bisa aja kita lagi memikirkan memikirkan, ya kadang bisa tapi kalau yang jauh-jauh nggak tahu ya, belum pernah, dan aku juga tidak pernah berusaha mengundang mengundang mereka untuk datang, "Hayo kita sini," misalnya, "Aku ulang tahun nih, yuk masuk ikut semua sini," enggak kan, nggak gitu kan. oke, iya iya. Oke, iya iya. Nah, kan kita lagi podcast nih Bu, ya pasti kita juga lagi mikirin sosok itu. Dia, eee, lagi nggak di sini kan Bu? Enggak, Oke oke, nggak ada teman-temannya nggak ada Bu? temen yang lain mungkin. Oke, ya mungkin terima kasih aja atas, ceritanya. Terima kasih buat Dewi telah berbagi, bukan keseruan, apa ya, kisah horornya ke podcast kami. Oke, ya terima kasih atas ceritanya dari Ibu Dewi yang telah berbagi kisah horornya, yang telah membuat kita mungkin jadi terbawa suasana ke dunia indera keenamnya seorang Bu Dewi ini. Ya mungkin itu saja untuk podcast kali ini, kita akan bertemu di episode-episode selanjutnya. Salam dari kami, @Laba Studio dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.